Itu memang beratnya imam begitu. Ya, imam sebenarnya kalau di masjid gede itu ada gajinya, tapi kalau di musola yang gaji siapa kan gitu ya. Enggak ada gajinya. Ya, jadi kembali kepada ya memberikan yang namanya kabar gembira. Memberikan kabar gembira terlebih dahulu, baru berikan peringatan. Kasih kabar gembira terus. Nanti satu momen disisipkan, nih kalau seandainya kita nggak begini harus begini. Ada orang baru masuk sholat, dia senang, kita kasih kabar gembira. Terus suatu waktu dia ini sholat ngedahuluin imam, masuk kasih peringatan. Apa? Dalam hadis Nabi, jika orang mendahului imam, nanti di akhirat kepalanya akan ditukar dengan kepala keledai. Imam belum sujud, dia udah sujud. Imam belum rukuk, Allahu Akbar udah duluan. Ya Allah, jangan dalam kitab yang lain jangan ngedahuluin, barengin aja kagak boleh. Imam waladhdallin amin. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Belum Allahu Akbar udah lepas. Nah, itu jangan. Ntar dulu. Ntar imam Allahu Akbar baru lepas. Itu mengenai kita jika mendahului imam. Maka orang kalau mendahului imam, kepalanya akan ditukar dengan kepala keledai. Kasih nadhiron, itu namanya pemberi kabar yang peringatan. Kasih boleh. Nah, itu diantaranya basyiron, kabar gembira, baru memberikan peringatan. Litungdira qauman ma angdara abauhum fahum ghafilun. Nah, di sini kalimat litungdira qauman ma ungdira abauhum fahum ghafilun, ini diantara bapak-bapak mereka, ya, orang-orang terdahulu daripada orang-orang kafir, mereka sudah diberikan peringatan. Itungdira qauman ma ungdira abauhum fahum ghafilun, tapi mereka lalai. Jadi orang kafir itu bapak-bapak mereka udah dikasih peringatan tapi tetap lalai. Lalai dari apa? Anil imani, daripada iman. Ya, warrasydu, dan petunjuk. Yakni ya Muhammad, anzalna ilaika hadal Qur'an litakhawfi bihil qaumil ladzina lam yakhafu, wal murad minal qaum Quraisy. Yang disebut dengan kaum di sini adalah kaum kafir Quraisy. Dibilangin susah. Nah, li'anna min zamani Ismail alaihissalam ila zamanik ma ja'ahum nabiyyin wal mursalin li'annahum ghafilun. Dari zaman Nabi Ismail itu ada nabi-nabi. Sebelum Nabi Muhammad ada itu ada nabi-nabi. Dikasih yang namanya perintah wawasan daripada nabi, mereka enggak mau. Li'annahum ghafilun. La ya'rifuna dinan wala syariatan, mereka enggak kenal yang namanya agama dan syariat. Ya, jadi itulah orang-orang yang udah hatinya udah beku, susah misalnya. Ya. Kemudian laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh nyata, ya, ucapan daripada kebanyakan mereka bahwa fahum la yu'minun, mereka memang benar-benar gak bisa beriman. Wajabat kalimatul adab ala akharihim li'anna Allah ta'ala alima bi'ilmihi al-azali inna aqta quraisyin la yu'minuna billahi wa risalati Muhammad SAW. Di sini ya bagus dia diberikan kalimat adab, wajabat, bahkan wajib diberikan kalimat adab untuk mereka yang memang lagi-lagi diberikan yang namanya petunjuk, tidak mau taat kepada Allah. Karena di dalam, ya, Allah mengetahui di dalam alam azali kebanyakan orang Quraisy ketika itu tidak mau beriman. Siapa diantaranya?
Pembesar mereka Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah. Nah, Abu Jahal ini ya namanya aslinya Amru ibn Hisham. Abu Jahal. Kenapa dinamain Abu Jahal? Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Bapak bodoh. Emang dia bodoh? Enggak bodoh, dia pintar. Abu Jahal itu saudagar juga, pintar. Enggak bodoh. Kenapa disebut Abu Jahal itu bodoh? Karena memang saking butanya, saking ketutupnya hidayah, dia ini nggak pernah tahu tentang agama Islam. Orang yang di depan memusuhi Islam itu diantaranya adalah Abu Jahal, Amru bin Hisham. Nah, Amru bin Hisham ini sebenarnya pembesar Quraisy yang sangat berpengaruh. Ada kisah begini. Dulu ada namanya Amru bin Hisham, ada yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Naufal. Umar bin Khattab ini seorang yang kuat karakternya. Dia kagak mau yang namanya orang Quraisy ini pecah. Makanya dia pernah berjanji ingin membunuh Nabi. Kenapa? Gara-gara Muhammad ini kaum kita jadi pecah-pecah. Nabi pernah doa. Karena pengaruhnya yang luar biasa Umar dan Amr bin Hisham, yang tak lain adalah Abu Jahal. Apa kata Nabi? Ya Allahumma qawil Islam bi amrain. Di antaranya, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan perantara dua Umar. Umar bin Khattab dengan Amr bin Hisham. Ternyata doa Nabi ini nyetrumnya ke Umar bin Khattab. Satu kitab membahas ya bahwa ketika Nabi berdoa, Umar bin Khattab itu tangannya biasa-biasa saja. Amru bin Hisham ini kebiasaan kalau lagi ngelamun dia begini. Nih gini nih. Nih kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu begini. Jadi dia lagi ngelamun begini. Ya, selalu begini. Nah, ini sebenarnya kalau lihat simbol, ini biasanya simbol bahwa berarti ketutup. Doa jangan begini, nggak boleh. Jangan, doa itu dalam hadis Nabi dibuka, nggak begini. Jadi simbol inilah, ya walaupun semuanya kan ada qadarullah ya, tetapi simbol inilah yang menjadi pembelajaran buat kita. Jangan sering-sering begini. Kalau begini nggak apa-apa, tapi kalau begini ini kekunci. Sampai ke begitu sejarahnya dilihat. Ya, jadi Abu Jahal itu tertolak doanya Nabi kepada Abu Jahal, masuknya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya Abu Jahal asfala safilin, itu nerakanya paling bawah tuh Abu Jahal. Ya, karena kalau di dalam nanti nggak ada di sini kalau nggak salah gimana Abu Jahal itu mencelakai Nabi sampai-sampai Abu Jahal ini ya langsung kontan dibayar Allah, ibaratnya langsung kontan diberikan yang namanya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Jahal. Ya, jadi kembali kepada abaihim ya. Bapak-bapak mereka artinya orang-orang pendahulu mereka tidak beriman seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah wa amthaluhum fal khitab fi haqqi haula'i al-ishqiya li ta'kidil hujjah. La talabul iman li anna ta'ala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Karena Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa mereka bukan ahlul tauhid, bukan ahlul iman. Jadinya
apapun yang Rasul serukan kepada mereka, mereka nggak bakalan beriman. Ya, makanya kalau kita nyeru kepada orang-orang terdekat kita, mereka nggak mau beriman juga, kita udah usaha nggak mau beriman juga, itu nanti udah urusan Allah. Kita ngajak, kalau emang nggak mau ya udah urusan Allah. Kenapa? Karena Abu Thalib itu menurut sejarah tidak pernah melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Thalib nggak pernah. Kenapa? Karena banyak rintangan yang Abu Thalib itu hadapkan ketika mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sukai, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Makanya pelihara petunjuk ini, bacanya apaan? Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan kita senantiasa lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.